Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Aflina Faziroh dari Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari materi transformasi geometri dengan cara yang sedikit berbeda, yaitu dengan mengaitkan pada seni tradisional Indonesia, khususnya wayang kulit. Adapun tujuan video pembelajaran ini adalah: yang pertama yaitu memahami konsep geometri transformasi. Yang kedua mengenali jenis-jenis geometri transformasi. Yang ketiga yaitu memahami dan menggunakan rumus transformasi geometri untuk menyelesaikan soal. Simak video berikut ini. Dari video tadi, wayang dapat bergerak ke kanan, ke kiri, berputar, bahkan ukurannya tampak berbeda-beda. Tahukah kalian bahwa semua gerakan tersebut dapat dijelaskan menggunakan konsep matematika? Wayang kulit merupakan salah satu warisan budaya Indonesia yang telah diakui dunia sebagai karya agung seni tradisi. Wayang kulit tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga sebagai media pendidikan yang mengandung nilai moral, filosofi, dan kearifan lokal. Melalui tokoh dan alur ceritanya, wayang kulit mengajarkan tentang kehidupan, karakter manusia, serta nilai-nilai luhur seperti kejujuran, tanggung jawab, dan kebijaksanaan. Oleh karena itu, wayang kulit dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran yang kontekstual, menarik, dan bermakna bagi peserta didik. Dalam matematika kita mengenal konsep geometri. Transformasi geometri adalah perubahan yang terjadi pada suatu bangun datar, baik perubahan posisi, arah, maupun ukuran, tanpa menghilangkan bentuk dasarnya. Secara khusus, transformasi geometri adalah suatu perubahan posisi, perpindahan, dari suatu posisi awal, X dan Y, menuju posisi lain, X aksen dan Y aksen. Adapun jenis-jenis transformasi geometri ada 4, yaitu: yang pertama yaitu translasi, yang kedua refleksi, yang ketiga rotasi, dan yang keempat adalah dilatasi. Kita mulai dari translasi atau pergeseran. Translasi adalah perpindahan suatu bangun dari satu posisi ke posisi lain tanpa mengubah bentuk dan ukurannya. Perhatikan segitiga ini. Segitiganya digeser ke kanan. Artinya bergerak ke arah sumbu X positif. Lalu digeser ke atas, artinya bergerak ke arah sumbu Y positif. Bentuk segitiganya tetap sama, yang berubah hanya posisinya. Pergeseran seperti ini disebut translasi. Suatu operasi translasi bisa dinyatakan dengan bentuk sebagai berikut, di mana A dan B adalah seberapa jauh sebuah titik bergeser. A adalah pergeseran untuk sumbu X, jika positif bergeser ke kanan. Jika negatif bergeser ke kiri. B adalah pergeseran untuk sumbu Y, jika positif bergeser ke atas, jika negatif bergeser ke bawah. Sekarang kita lihat contoh soal berikut. Pada pertunjukan wayang kulit, bayangan tokoh wayang di layar putih dapat berpindah posisi ketika dalang menggeser wayang. Misalkan ujung tangan tokoh wayang berada di titik P, 2, 1 pada layar. Dalang menggeser wayang 4 satuan ke kanan dan 3 satuan ke atas. Tentukan koordinat bayangan ujung tangan wayang setelah translasi tersebut. Untuk mencari posisi barunya, kita gunakan rumus translasi yaitu P aksen, X ditambah A, Y ditambah B. Lalu kita substitusikan nilai X sama dengan 2 ditambah 4, dan nilai Y sama dengan 1 ditambah 3. Hasilnya adalah titik P aksen, 6,4. Jadi, koordinat bayangan ujung tangan wayang setelah translasi adalah P aksen, 6,4. Yang kedua yaitu refleksi atau pencerminan. Refleksi adalah transformasi geometri yang menghasilkan bayangan suatu bangun terhadap suatu garis cermin. Pada refleksi, bentuk dan ukuran bangun tetap, tetapi posisinya berubah. Nah, kalau kita lihat dua wayang ini, sebenarnya mereka sama persis. Yang kanan itu bayangan dari yang kiri karena dicerminkan pada sebuah garis. Bentuk dan ukurannya tidak berubah. Hanya posisinya saja yang terbalik. Inilah yang disebut refleksi dalam geometri. Sekarang kita masuk ke rumus umum refleksi. Setiap jenis cermin punya rumus masing-masing, baik terhadap sumbu X, sumbu Y, maupun garis tertentu. Rumus ini memudahkan kita menentukan posisi bayangan titik secara mudah dan cepat. Perhatikan contoh berikut. Pada pertunjukan wayang kulit, posisi ujung tangan sebuah tokoh wayang ditunjukkan oleh titik A dengan koordinat 3,2 pada bidang kartesius. Wayang tersebut kemudian dicerminkan terhadap sumbu Y. Tugas kita adalah menentukan koordinat bayangan dari titik A. Ingat ya. Untuk pencerminan ke sumbu Y, rumusnya adalah
X, Y menjadi minus X, Y. Artinya, nilai X berubah tanda. Sedangkan nilai Y tetap sama. Selanjutnya, kita substitusikan titik A ke dalam rumus pencerminan. Titik A memiliki koordinat 3,2. Maka nilai X sama dengan 3. Dan nilai Y sama dengan 2. Karena dicerminkan terhadap sumbu Y. Nilai X berubah menjadi min 3. Sedangkan nilai Y tetap 2. Jadi bayangan titik A adalah A aksen. Min 3,2. Yang ketiga yaitu rotasi atau perputaran. Rotasi adalah transformasi geometri yang memutar suatu bangun datar terhadap titik pusat tertentu dengan sudut dan arah tertentu, tanpa mengubah bentuk dan ukuran bangun tersebut. Rotasi searah jarum jam disebut rotasi arah negatif, sedangkan rotasi berlawanan dengan jarum jam disebut rotasi arah positif. Perhatikan gambar di layar. Gambar sebelah kiri menunjukkan rotasi arah positif, karena bangunnya diputar berlawanan arah jarum jam. Sedangkan gambar sebelah kanan menunjukkan rotasi arah negatif, karena bangunnya diputar searah jarum jam. Walaupun bentuknya tetap sama, arah putarannya membuat posisinya berbeda. Rumus rotasi ini akan kita gunakan untuk menentukan posisi titik setelah diputar. Agar kalian lebih paham, sayang mempunyai contoh soal. Pada pertunjukan wayang kulit, posisi ujung gunungan berada di titik J, 3,6, pada bidang koordinat Kartesius. Gunungan tersebut diputar terhadap titik pusat, 0,0. Tentukan koordinat bayangan titik J jika diputar 90 derajat searah jarum jam. Jawab. Rotasi sejauh 90 derajat searah jarum jam. Nah, ini dia rumus rotasi sejauh 90 derajat searah dengan jarum jam. Lalu kita substitusikan titik G, 3,-6, ke rumus menjadi G aksen, min 6,-3. Yang keempat yaitu dilatasi atau perkalian. Dilatasi bisa dipahami sebagai bentuk pembesaran atau pengecilan dari titik-titik yang membentuk sebuah bangun. Perhatikan gambar tersebut. Pada gambar terlihat bangun yang didilatasikan dari titik pusat pada bidang koordinat. Jika faktor skalanya lebih dari 1, bangun membesar, dan jika kurang dari 1, bangun mengecil. Prinsip ini juga terlihat pada pertunjukan wayang khususnya gunungan, ukuran bisa berubah, tetapi bentuk dan cirinya tetap sama. Rumus umum dilatasi yang pertama dilatasi terhadap titik 0,0 dan yang kedua dilatasi terhadap titik X dan Y. Agar kalian lebih paham kita langsung ke contoh soal yuk. Ini contoh soalnya. Dalam pertunjukan wayang kulit, posisi ornamen pada wayang Arjuna dinyatakan oleh titik A, 3,5. Tentukan bayangan titik A jika didilatasikan terhadap titik 0,0 dengan faktor skala 4. Kita jawab. Dilatasikan terhadap titik 0,0 dengan faktor skala 4. Maka kita pakai rumus dilatasi terhadap titik 0,0. Selanjutnya kita substitusikan titik A, 3,5, ke rumus tersebut, maka titik A, 3,5, didilatasikan menjadi A aksen, 12,20. Nah, materi ini mudah bukan? Jadi kita sudah memahami cara kerja translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi dalam matematika. Konsep ini bahkan digunakan dalam gerakan wayang kulit di layar. Untuk memperkuat pemahaman latihan ini jangan lupa dicoba ya. Lanjut ke ringkasan materi. Transformasi geometri adalah perubahan posisi, arah, atau ukuran suatu bangun tanpa mengubah bentuk dasarnya. Jenis-jenis transformasi geometri meliputi translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi. Jadi sebenarnya matematika itu mudah, apalagi jika kita memahaminya lewat hal-hal yang dekat dengan kehidupan kita. Gerak bayangan wayang kulit di layar menunjukkan bahwa konsep matematika tidak selalu rumit, tetapi bisa kita lihat, rasakan, dan pahami. Saat wayang daijiser diputar atau diperbesar, disitulah transformasi geometri bekerja. Teruslah belajar dan berlatih. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya.